Saya awali dari hidup sehat dulu ya. Ini hidup sehat, sehat rohani. Jadi batin kita, mental yang sehat itu yang seperti apa? Perhatikan nanti ini bahan muhasabah kita semua ya, introspeksi kita. Jadi mental sehat itu setidaknya cirinya 5. Nanti kita lebih detail lagi. Jadi hidup sehat itu hidup yang punya meaning, punya makna dan sadar tujuan. Teman-teman harus bisa jawab kalau ditanya tujuan hidupmu apa. Tujuan hidup ini tidak sama persis dengan cita-cita. Kalau cita-cita itu yang dimaksud pekerjaan atau karir. Jadi tujuan hidup itu mirip kalau dulu teman-teman kecil waktu ditanya ingin jadi apa besok, terus tidak tahu jawabannya apa, kan terus teman-teman bilang ingin berguna bagi nusa, bangsa, agama, orang tua, tetangga-tetangga, kan gitu. Nah, ini namanya jenis tujuan hidup. Nah, harus punya ini dan harus punya meaning. Punya meaning itu teman-teman bisa jawab mengapa saya ada. Itu berarti teman-teman punya makna tentang hidup ini. Ini ciri pertama. Kalau belum punya, ayo diupayakan. Tidak usah panik juga, tidak usah stres ya. Ayo pelan-pelan. Yang kedua, mental sehat, batin sehat itu punya value. Ada nilai-nilai yang ingin kita tegakkan, yang jadi sandaran hidup kita. Jadi hidup kita kan yang muda-muda kadang-kadang senang, saya ingin bebas saja Pak, tidak mau diatur, tidak mau ada apa-apa, pokoknya bebas sebebas-bebasnya, malah capek. Justru hidup nyaman itu kalau kita sadar nilai, ada yang diperjuangkan, ada yang disandari. Itu namanya value. Orang sebebas apapun sebenarnya secara tidak sadar juga punya value-nya sendiri. Tidak ada orang yang bisa sama sekali bebas, sama sekali lepas. Paling tidak dia sedang menegakkan satu value namanya nilai kebebasan. Jadi tidak ada orang yang tidak terikat oleh apapun. Setiap orang terikat oleh nilai yang dia anggap baik, yang dia anggap benar, yang dia anggap berharga. Itu kedua. Orang yang tidak punya nilai, tidak menghargai tatanan, tidak menghargai standar-standar hidup, dia akan sulit untuk berkembang. Yang ketiga, transenden. Transenden ini maksudnya kita sadar bahwa hidup ini ada sesuatu yang lebih besar, lebih tinggi, yang melampaui diri kita dan mempengaruhi kita. Kita kalau sendirian tanpa yang lebih tinggi itu, kita itu lemah, banyak kekurangan-kekurangan. Tapi ada yang lebih kuasa, lebih tinggi, melampaui kita, yang membawa pengaruh pada hidup kita. Ini dimensi transenden namanya. Ya kalau yang beragama biasanya ditegaskan itu ya Tuhan. Tapi mungkin ada orang lain yang dianggap melampaui dirinya, itu mungkin bisa nilai tertentu, bisa wawasan tertentu, dan lain sebagainya. Nanti ada penjelasan panjang tentang transendensi. Kemudian hidup dengan batin sehat itu adalah connecting. Kesadaran bahwa kita ini tidak sendirian. Saya tidak ada artinya apa-apa tanpa kalian. Kalian butuh teman kalian, dan seterusnya. Jadi kita ini saling nyambung. Jangan dikira kalau saya sedih terus yang sedih hanya saya. Bisa saja temanmu lihat kamu sedih ikut sedih.
Ini punya teman kok merengut saja, akhirnya kita ikut merengut. Gitu loh. Kalau punya teman ceria, kamu kan ikut ceria. Ini kesadaran keterhubungan. Begitu buka medsos, isinya orang gegeran debat, nah, kan kita ikut panas. Jadi padahal kemarin-kemarin kita bilang saya tidak ikut-ikutan kampanye-kampanyean, silahkan saja. Tapi begitu baca postingan-postingan, ikut panas kita. Kenapa begitu? Kita itu terhubung, jangan lupa. Jadi ada aspek connecting. Jadi kalau ingin baik, ya ayo baik bareng-bareng. Kalau ada yang rusak, ya bisa nular dan akhirnya kita bisa rusak bareng-bareng. Maka penting masing-masing kita sadar bahwa kita ini terhubung. Jangan kamu bilang, Allah ngapain sih kamu ikut campur rusak-rusakku sendiri, kalau tidak mau ya minggir saja. Ya memang rusak-rusakmu sendiri, tapi merusak ya keterhubungan di antara kita. Karena kamu rusak, ya pengaruh rusakmu bisa masuk padaku. Karena kamu tiap hari mesuh-mesuh, ya mulutku ya gatel pengen mesuh balik akhirnya. Kenapa? Kita ini connecting, terhubung. Nah, maka carilah koneksi yang baik. Jangan cari koneksi yang toksik. Nah, itu bahasamu hari ini kan itu, toxic relationship. Oke, ya istilahmu sendiri loh hari ini. Nah, yang terakhir becoming. Hidup nyaman, ideal, itu ya yang kita tambah baik, tambah baik. Jangan ada yang merasa sudah baik. Yang merasa sudah baik alamat tidak bisa tambah baik lagi, wong sudah. Jadi kita itu ya sebut saja lumayan baik, tapi masih bisa lebih baik lagi. Ada banyak hal dari diri kita yang bisa diperbaiki lagi. Untuk membangun pride, kebanggaan diri, ayo membuat diri kita lebih baik lagi. Meskipun kecil. Dan ayo kita sadari ini. Kemungkinan teman-teman yang merasa kecewa dengan dirinya, merasa hancur hidupnya, itu tidak melihat dirinya yang bisa tambah baik lagi. Entah dalam hal apa. Meskipun hanya kecil, ayo kita akui itu, bahwa saya sudah lebih baik kok Pak. Meskipun sangat kecil, tidak apa-apa. Itu menumbuhkan pride-mu pada dirimu. Pak, saya kalau tahun lalu sholatnya bolong-bolong Pak. Alhamdulillah sekarang masih bolong, tapi tinggal sedikit bolongnya. Nah, itu kan lumayan, ada yang lebih baik. Pak, kemarin saya sholat subuh mesti telat Pak, jam 7 baru bangun. Alhamdulillah sekarang jam 6:30 sudah bangun. Loh, itu kan tambah baik, lumayan. Akui saja kamu lebih baik, tidak apa-apa. Menumbuhkan pride, kebanggaan pada dirimu. Meskipun sedikit, saya lebih baik sekarang. Nah, kalau gagal di satu aspek, cari di aspek yang lain, yang di situ kalian tumbuh lebih baik. Ini untuk menghindarkan dari rasa putus asa, rasa frustasi bahwa kamu itu tidak ada baiknya, kamu itu gagal semua, kamu itu hidupmu hancur, tidak ada yang baik yang kamu lupakan. Nah, itu becoming. Jadi ayo teman-teman, ada 5 aspek hidup sehat secara batin, secara spiritual yang penting kita perhatikan. Apakah kita sudah sehat dalam 5 aspek ini? Jadi yang pertama makna, meaning, yang kedua values, yang ketiga transcendent, yang keempat connecting, dan yang kelima becoming. Saya lanjutkan. Nah, sekarang kita bahas dulu ya tentang kesehatan mental. Saya tidak tahu kalian ada di mana. Ini kurvanya jungkel ke bawah. Yang paling sehat ya tentu saja level no distress, kita normal. Tapi jarang ada orang yang total normal sehat, ndak ono stres belas.
agak sulit. Setiap orang punya masalahnya sendiri. Yo paling tidak kalian adalah di level kedua, yaitu mental distress. Ada tekanan, ada masalah, tapi masih bisa kita atasi. Nah, jadi ini yang kedua. Semoga kita paling tidak ada di sini lah ya. Jangan ada di yang ketiga. Kalau di yang ketiga ini agak sedang sebutannya. Kalau tadi ringan, ada gangguan mental yang signifikan. Nanti ada banyak cirinya. Kalau ini, yo kalian harus hati-hati. Semoga bisa diatasi. Karena kalau tidak bisa diatasi, jatuhnya di yang paling bawah. Gangguan mental, mental illness. Nanti kita sebut ciri-cirinya ya, tapi ini untuk parameter saja. Kalau sudah sakit mental itu ya yang memutuskan tetap dokter ya, psikiater yang ahli di bidangnya. Makanya kalian ndak usah ngarani temenmu, wah edan kamu sekarang itu, enggak lah. Yo ke dokter lah dulu, ndak apa-apa. Ya mungkin gangguan tadi masih terganggu karena ada masalah. Mungkin stres kecil-kecilan, tidak masalah. Toh nanti lama-lama bisa diatasi sendiri. Mungkin ketika gangguan itu menyerang kamu ya stres beneran, tapi ya lama-lama bisa ngatasi. Jadi itu paling di level 3. Jadi ya pas diputus kemarin ya tidak bisa tidur ya, tapi ya sekarang sudah bisa Pak. Nggak lama kok Pak, paling seminggu selesai. Nah itu berarti kamu di yang ketiga. Tapi kok terus-terusan kamu stres terus ya, kamu bisa masuk ke yang keempat. Kalau ini sudah perlu bantuan psikolog, psikiater. Oke, ya minta diantar temennya ke, ya ndak apa-apa. Jadi ini kalian perhatikan dulu ya kesehatan mental.